Pada bulan September di tahun 1984, Tanjung Priok yang sibuk dengan dunia pelabuhannya tiba-tiba menyaksikan lebih dari sekedar keramaian. Di daerah keras itu, sebuah tragedi yang menggetarkan hati terjadi. Sebuah aksi massa yang diniatkan sebagai aksi damai menuntut pembebasan dan keadilan dengan setembakan berubah menjadi situasi yang mengerikan. Setelah itu Tanjung Priok menjadi sejarah hitam akan masalah HAM yang dilakukan negara kepada rakyat biasa. Namun di tengah kepedihan dan kehilangan, ada satu hal yang tetap hidup, harapan. Harapan akan keadilan, harapan untuk sebuah perubahan yang meskipun selalu tersisihkan, namun selalu digaungkan di setiap Kamisan. Sebab tanpa keadilan dan pemulihan yang belum dirasakan korban, Tanjung Priok harus selalu kita ingat dan kenang. Untuk itu pada kesempatan kali ini, mari kita menyelami kembali kisah yang telah terlalu lama terbiar. Mari kita buka lembaran sejarah yang penuh dengan air mata itu, agar kita bisa melihatnya dengan hati, merasakan dengan jiwa, dan menggugah kesadaran kita sebagai bangsa. Untuk itu, mari kita memahami tragedi Tanjung Priok. Untuk memahami tragedi Tanjung Priok, kita perlu melihat konteks sejarah pada masa itu. Pada tahun 1980-an, situasi di Indonesia semakin tegang. Masyarakat menghadapi ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi yang semakin lebar, dan kebijakan pemerintah yang semakin ugal-ugalan. Umat Islam yang merasa terpinggirkan dan disalahartikan oleh kebijakan asas tunggal Pancasila mulai memperlihatkan ketidakpuasan mereka dengan cara yang lebih vokal. Selain itu, Tanjung Priok bisa dibilang pangkal dari ketidakpuasan, sebab pada saat itu Tanjung Priok bukan sekadar pelabuhan perdagangan, melainkan juga menjadi pusat pertemuan masyarakat yang mencari keadilan. Seperti yang terjadi pada tragedi Talang Sari, yang mana semua bermula dari aturan asas tunggal Pancasila yang mulai gencar digaungkan pemerintah Orba sejak awal 1980-an. Maka setelah itu, semua organisasi di bumi Nusantara diwajibkan beraraskan Pancasila. Tidak boleh tidak. Artinya, siapapun yang tidak sejalan dengan garis politik rezim Orba, maka layak dituduh sebagai anti-Pancasila. Disinilah mulai bergesekan masa Islam dengan aparat pemerintah Orba. Dan untuk tragedi Tanjung Priok, semua bermula pada hari Jumat di tanggal 7 September di tahun 1984. Seorang anggota Babinsa dari Koramil mendatangi Musola Asyadah di Gang 4 Kota, Tanjung Priok. Kedatangan anggota Babinsa ke musola ini bertujuan untuk meminta kepada jemaah musola untuk mencopot pamflet pengajian, yang mana pamflet itu dianggap tidak bernafaskan Pancasila. Karena perintah pencopotan pamflet itu tidak dihiraukan oleh para jemaah musola, keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 8 September, dua Babinsa yang salah satunya bernama Serto Hermanu kembali mendatangi Musola Sadah untuk mencopot sendiri pamflet tersebut. Dalam kedatangan yang kedua kalinya ini benar-benar membuat pengurus musola naik darah. Karena selain masuk musola dengan tetap memakai sepatu boot tentaranya, dua Babinsa ini memakai air comberan dari got untuk menyiram pamflet yang tertempel di dinding musola. Untuk menyiram dengan air comberan, pelaku yang bernama Hermanu dalam kesaksian yang dicatat dalam buku Bencana Umat Islam di Indonesia 1980-2000 karya Irfan S. Awas, di sana tertulis bahwa Hermanu mengaku dan memberikan alasannya bahwa pamflet-pamflet itu ditulis dengan piloks yang tidak bisa dihapus dan tidak ada peralatan di tempat itu untuk dipakai menghapusnya, maka tidak ada cara lain kecuali menyiramnya dengan air comberan. Di luar alasan itu, apa yang dilakukan aparat tersebut jelas membuat kemarahan di jemaah musola. Namun, jemaah masih menahan diri, dan pencemaran rumah ibadah ini kemudian segera menjadi kasakusuk di kalangan jemaah dan warga sekitar musola. 2 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 10 September, beberapa jamaah musola berpapasan dengan dua Babinsa, yang mana salah satunya adalah Serto Hermanu, yang mana adalah pelaku dari pencemaran musola, dan terjadilah adu mulut di sana. Adu mulut itu sempat terhenti setelah dua Babinsa itu diajak masuk ke kantor pengurus Masjid Baitul Makmur yang terletak tidak jauh dari musola. Perundingan untuk segera menyelesaikan masalah tersebut ternyata tidak kunjung membaik karena prajurit ABRI itu menolak menganggap masalahnya selesai. Masyarakat yang tahu sedang ada perundingan antar jamaah musola dan dua prajurit tentara yang menjadi pelaku pencemaran musola mulai berdatangan ke masjid. Pengurus Masjid Baitul Makmur, Syarifuddin Rambe, Sofan Sulaiman, dan Ahmad Syahi pun kemudian mencoba menenangkan warga yang mulai berdatangan ke masjid. Namun warga yang sudah emosi melampiaskan kemarahannya dengan membakar sepeda motor milik tentara. Aparat yang juga sudah didatangkan dari Koramil segera bertindak mengamankan orang-orang yang diduga menjadi provokator. 4 orang ditangkap, diantaranya adalah Syarifuddin, Sofwan,
Ahmad yang menengahi, dan satunya adalah Muhammad Nur yang diduga sebagai oknum pembakar motor. Penahanan yang dilakukan oleh aparat membuat kemarahan massa semakin menjadi-jadi. Namun masyarakat dalam hal ini masih mencari cara agar persoalan ini tidak harus melibatkan massa dalam jumlah besar. Maka berbagai upaya kemudian dilakukan untuk membebaskan keempat orang yang ditahan itu, tetapi hasilnya sia-sia. Pada tanggal 11 September, jamaah musola meminta kepada Amir Biki untuk merampungkan permasalahan ini. Amir Biki adalah tokoh masyarakat yang dianggap mampu memediasi antara massa dengan tentara di Kodim maupun Koramil. Menurut Kontras dalam bukunya yang membahas tragedi Tanjung Priuk dengan judul "Mereka Bilang di Sini Tidak Ada Tuhan, Suara Korban Tragedi Priuk", yang terbit pada tahun 2004, di sana tertulis bahwa Amir Biki setelah dimintai untuk memediasi oleh jamaah, segera merespon permintaan jamaah itu dengan mendatangi Kodim Jakarta Utara untuk menyampaikan tuntutan agar melepaskan 4 orang yang ditahan. Namun Amir Biki tidak memperoleh jawaban yang pasti, bahkan terkesan dipermainkan oleh petugas-petugas di Kodim itu. Merasa dipermainkan, Amir Biki kemudian menggagas pertemuan pada malam harinya untuk membahas persoalan serius ini. Para ulama dan tokoh-tokoh agama pun dimohon datang. Undangan juga disebarkan kepada umat Islam se-Jakarta dan sekitarnya. Forum umat Islam pun akhirnya diselenggarakan dan dimulai pada jam 8 malam dan berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Dalam hal ini, Amir Biki sebenarnya bukan seorang penceramah, namun oleh jamaah yang hadir, dirinya didesak untuk menyampaikan pidato dalam forum tersebut. Amir Biki pun naik ke mimbar dan berkata, "Kita meminta teman-teman kita yang ditahan di Kodim, mereka tidak bersalah. Kita protes pekerjaan oknum-oknum ABRI yang tidak bertanggung jawab itu. Kita berhak membela kebenaran meskipun kita menanggung risiko. Kalau mereka tidak dibebaskan, maka kita harus memprotesnya. Kita tidak boleh merusak apapun. Kalau ada yang merusak di tengah-tengah perjalanan, berarti itu bukan golongan kita." Setelah pertemuan itu, permintaan untuk membebaskan 4 jamaah yang ditahan itu tetap tidak digubris, sehingga menjelang pergantian hari. Maka paginya pada tanggal 12 September, sekitar 1.500 orang yang telah dikuasai amarah melakukan aksi demonstrasi. Sebagian menuju Polres Tanjung Priok, yang lainnya ke arah Kodim yang berjarak tidak terlalu jauh, hanya sekitar 200 meter. Meski mereka menyuarakan tuntutan yang damai, mereka tidak tahu bahwa yang akan mereka hadapi adalah kekuatan yang lebih besar, kekuatan militer dan aparat keamanan yang sudah bersenjata lengkap. Akhirnya massa yang menuju Polres pun sudah dihadang pasukan militer yang sudah bersiaga. Selain dengan persenjataan yang lengkap, menurut laporan Kontras, para pasukan militer yang sudah bersiaga tempur ini sudah menyiapkan juga alat-alat berat termasuk panser. Sebagian pasukan tentara mulai memblokir jalan protokol, aparat memberikan peringatan. Namun peringatan itu dibalas takbir oleh massa yang terus merangsek menerjang hadangan tentara. Mereka terus menuntut pembebasan atas kawan-kawan mereka. Melihat massa yang terus mendekat, para tentara langsung menyambutnya dengan rentetan tembakan dari senapan otomatis yang membabi buta. Dari segenap penjuru dengan cepat terdengar suara letusan senjata. Dalam sekejap, massa segera berjatuhan berkelimpangan di jalan. Di saat sebagian korban berusaha bangkit dan lari menyelamatkan diri, pada saat yang sama, mereka ditembak lagi dengan menggunakan bazooka. Sehingga dalam beberapa detik saja, jalanan dipenuhi jasad manusia. Melihat massa yang telah berhamburan, bukannya berhenti menembaki, aparat malah terus saja memberondong massa layaknya sedang perang. Bahkan seorang saksi mata dalam buku yang berjudul Tanjung Priuk Berdarah, Tanggung Jawab Siapa? Yang diterbitkan oleh Partai Bulan Bintang, memberikan pengalaman yang menakutkannya itu dengan mengatakan bahwa di tengah ketakutannya dalam hujan peluru, ia mendengar umpatan dari salah seorang tentara yang kehabisan amunisi dan mendengar, "Bang, pelurunya habis, anjing-anjing ini masih banyak." Maka mau tak mau, Tanjung Priuk yang biasanya dipenuhi aktivitas pelabuhan dengan secepat udara berubah menjadi medan pembantaian. Namun penderitaan massa tidak hanya terhenti di situ, sebab dari arah pelabuhan, 2 truk besar yang mengangkut pasukan tambahan datang dengan kecepatan tinggi. 2 kendaraan berat ini, selain untuk menembakkan peluru otomatisnya, juga menerjang dan melindas massa yang sedang bertiarap di jalanan. Alhasil, suara jerit kesakitan berpadu dengan bunyi gebertak tulang-tulang yang remuk pun menjadi simfoni kematian yang menyesakan. Kejadian yang dialami oleh sebagian massa yang bergerak ke Polsek ternyata dialami juga oleh rombongan pimpinan Amir Biki yang menuju Kodim. Di sana, aparat yang juga menghadang meminta 3 orang perwakilan untuk maju, sementara yang lain diharuskan untuk menunggu. Namun, ketiga-tiga perwakilan massa itu mendekat, tentara justru langsung menyongsong mereka dengan tembakan yang memicu kepanikan massa. Puluhan orang langsung tewas dalam peristiwa yang sistematis tersebut. Beberapa di antara mereka ditembak di bagian tubuh atas, sementara yang lain terkena tembakan di bagian kaki.
Amir Biki yang menginisiasi ikut menjadi korban tembakan dan meregang nyawa di peristiwa ini. Pada akhir hari itu, puluhan orang tewas dan ratusan lainnya terluka. Para keluarga korban yang tidak tahu apa yang harus dilakukan harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka kehilangan orang yang mereka cintai. Keluarga-keluarga ini tidak hanya kehilangan anggota keluarga mereka, tetapi juga sebuah masa depan yang lebih baik yang seharusnya mereka miliki. Mereka yang selamat harus menghadapi trauma yang mendalam, sementara banyak dari mereka tidak mendapatkan keadilan yang layak atas kehilangan mereka. Tidak diketahui secara pasti berapa korban, baik yang tewas, luka-luka, maupun hilang dalam tragedi di Tanjung Priok ini karena rumah sakit umum dilarang menerima korban dari tragedi Tanjung Priok. Oleh karena itu, para korban hanya dilarikan ke rumah sakit militer di tengah kota Jakarta. Karena hanya dilarikan ke rumah sakit militer, tidak ada data yang pasti untuk mengetahui berapa korbannya, karena hanya tentara yang memegangnya, dan pemerintah Orde Baru pun menutupi fakta yang sebenarnya. Namun yang bisa kita ketahui setelah korban-korban diangkut menggunakan truk-truk tentara dan dibawa ke rumah sakit militer, datanglah mobil pemadam kebakaran yang menyirami jalan yang bergenangan darah. Semua usaha ini adalah untuk menghapus semua tanda-tanda pembantaian yang terjadi di sana. 1 jam setelah pembantaian besar-besaran ini terjadi, Panglima ABRI saat itu yang bernama Jenderal LB Murdani datang menginspeksi tempat kejadian. Dan untuk selanjutnya, sebagaimana diberitakan oleh berbagai sumber, daerah tersebut dijadikan daerah operasi militer. Dengan kekaburan kejadian dan fakta yang benar, Murdani selaku Panglima hanya mengatakan bahwa dalam kejadian tragedi Tanjung Priok hanya ada 18 orang yang tewas dan 53 orang luka-luka. Namun pernyataan yang dinyatakan oleh Panglima ABRI saat itu sangat berbeda dengan data dari Solidaritas untuk peristiwa Tanjung Priok atau Sontak yang menyebut bahwa tidak kurang dari 400 orang tewas dalam tragedi berdarah itu, belum termasuk yang hilang dan luka. Komnas HAM dan Amnesty International pun memberikan hasil yang berbeda. Temuan Komnas HAM menunjukkan setidaknya 78 orang menjadi korban, di mana 23 meninggal dan 55 lainnya luka-luka. Selain itu, banyak orang ditangkap tanpa proses hukum dan tidak sedikit yang hilang. Sedangkan Amnesty International melalui dokumen yang berjudul Statement of Amnesty International Concern in Indonesia yang terbit pada tahun 1985 menyebutkan bahwa 30 orang ditembak dan tewas, serta lebih dari 200 orang ditangkap. Mereka ada yang dituduh menyerang aparat, menghancurkan properti dan menyebarkan kabar bohong seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagian lainnya kena tuduhan subversi, yaitu dakwaan yang dapat diganjar hukuman maksimal berupa hukuman mati, seperti yang diatur dalam Dekret Presiden Nomor 11 Tahun 1963 atau dikenal dengan Undang-Undang Anti Subversi. Salah satu yang ditangkap, Abdullah Abdul Qadir Jailani, seorang ulama sekaligus tokoh masyarakat Tanjung Priok yang disebut-sebut kerap menyampaikan ceramah yang dituding aparat sebagai provokatif dan berpotensi mengancam stabilitas nasional. Melalui majalah Tempo volume 23 yang terbit pada tahun 1993, di sana diceritakan bahwa penangkapan Jailani dilakukan selepas subuh usai tragedi penembakan yang brutal itu dilakukan. Jailani dijemput aparat untuk dihadapkan ke meja hijau. Di akhir tahun 1985, pengadilan menjatuhkan vonis terhadap mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia itu. Jailani dihukum penjara 18 tahun dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana subversi melalui ceramah, khotbah, dan tulisan-tulisannya. Selain Jailani, persidangan juga menyeret sejumlah tokoh cendekiawan Islam lainnya seperti M. Fatwa, Tony Ardi, Mawardi Nur, Usmani Al-Hamidi, Hasan Kiat, dan lainnya yang dituding sebagai aktor intelektual dari tragedi Tanjung Priok itu. Setidaknya ada 28 orang yang diadili dalam rangkaian sidang yang berlangsung selama lebih dari 3 bulan itu. Majelis hakim menyatakan seluruh tertuduh dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi bui yang lamanya bervariasi hingga belasan tahun seperti yang dikenakan kepada Jailani. Jailani sempat menyampaikan eksepsi pembelaannya di pengadilan, termasuk kronologi yang mengiringi insiden berdarah Tanjung Priok pada tanggal 12 September 1984. Kesaksian Jailani ini kemudian diterbitkan pada tahun 1985 dalam buku yang judulnya sama dengan judul eksepsi pembelaannya di pengadilan, yaitu Musuh-musuh Islam melakukan ofensif terhadap umat Islam Indonesia, sebuah pembelaan. Presiden Republik Indonesia yang berkuasa kala itu, Soeharto, tampaknya tidak pernah menyesalkan terjadinya tragedi Tanjung Priok yang terjadi pada tahun 1984 ini. Dalam bukunya yang berjudul Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya yang terbit 4 tahun setelah insiden memilukan tersebut, Soeharto berucap bahwa peristiwa Tanjung Priok adalah hasil hasutan sejumlah pemimpin di sana.
Melaksanakan keyakinan dan syariat agama tentu saja boleh, tetapi kenyataannya ia mengacau dan menghasut rakyat untuk memberontak, menuntut dikeluarkannya orang yang ditahan. Terhadap yang melanggar hukum, ya tentunya harus diambil tindakan. Tragedi Tanjung Priuk sebagaimana tercatat dalam sejarahnya pernah diproses hukum melalui Pengadilan HAM ad hoc di Jakarta pada tahun 2003. Untuk tambahan informasi, tragedi Tanjung Priuk adalah salah satu dari 3 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang berhasil dibawa ke proses Pengadilan HAM ad hoc. Dan pada pengadilan tingkat pertama, setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang dan melelahkan, 12 aparat militer dinyatakan bersalah dan dituntut kurungan selama 5 hingga 10 tahun penjara. Majelis Hakim juga memutuskan kompensasi 1 miliar lebih yang harus dibayarkan negara kepada korban atau keluarganya. Kemudian para tentara yang tidak terima mengajukan pembelaan dengan alasan tidak bertanggung jawab terhadap peristiwa Tanjung Priuk. Pada bulan Agustus di tahun 2004, melalui permohonan banding, mantan Kepala Polisi Militer Kodam 5 Jaya yang bernama Maijen Purnawirawan Pranowo dan mantan Kepala Saksi Operasi Komando Distrik Militer 0502 Jakarta Utara yang bernama Maijen Srianto divonis bebas setelah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran HAM berat. Beberapa anggota prajurit hanya divonis 2-3 tahun dan hanya Maijen Rudolf Butar-Butar yang divonis 10 tahun penjara. Setelah hasil yang mengecewakan, sebenarnya jaksa sempat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun setahun kemudian, MA menolak kasasi tersebut dengan alasan bahwa kasus tragedi Tanjung Priuk di tahun 1985 bukan merupakan pelanggaran HAM, maka untuk itu perkaranya harus diproses di pengadilan pidana, bukan pengadilan HAM ad hoc menurut Mahkamah Agung pada tahun itu. Dalam hal ini Mahkamah Agung menganggap jaksa gagal mengungkap peran pihak yang merencanakan. Surat dakwaan yang disusun dinilai lemah dan tidak memberikan perlindungan yang memadai kepada saksi dan korban. Setelah putusan bebas yang diputuskan oleh Mahkamah Agung, otomatis mencabut kewajiban negara untuk memberikan ganti rugi kepada korban dan keluarganya, termasuk kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Di luar proses pengadilan, para terdakwa bahkan menawarkan islah kepada korban dan saksi, yang mengakibatkan banyak dari mereka menarik kesaksian atau mencabut pernyataan mereka. Banyak yang merasa bahwa Mahkamah Agung gagal dalam menjalankan keadilan karena keputusan tersebut lebih mementingkan stabilitas negara ketimbang memberikan keadilan bagi keluarga korban yang sudah lama menunggu. Meskipun pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Priuk telah berakhir, keluarga korban Priuk dan korban pelanggaran HAM lainnya bersama dengan aktivis lembaga swadaya masyarakat terus menyerukan keadilan kepada pemerintah. Pada bulan Januari di tahun 2023, Jokowi, bekas Presiden Indonesia, dengan pencitraannya mengakui dan menyesalkan terjadinya 12 kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, antara lain peristiwa 1965-1966, penembakan misterius di tahun 1982-1985, tragedi rumah Gudong di Aceh di tahun 1989, penghilangan paksa di tahun 1997-1998, dan kerusuhan Mei 1998. Namun untuk tragedi Tanjung Priuk, Jokowi tidak memasukkannya pada kategori pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu. Meski begitu, Amnesty International Indonesia dan Kontras memandang bahwa kasus Tanjung Priuk masih harus terus diingat dan diperjuangkan karena korban masih belum mendapatkan hak atas kebenaran dan hak atas pemulihan yang adil. Selain itu juga, tragedi Tanjung Priuk di tahun 1984 jelas merupakan peristiwa pelanggaran HAM berat karena di dalamnya ada pembunuhan secara kilat, penangkapan, dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa. Keempat kejahatan ini jelas merupakan kejahatan sebagaimana dimaksud pada apa yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Pengadilan HAM. Dengan segala kekecewaan dan trauma yang terus ada, korban dan para keluarga korban sampai saat ini masih menantikan keadilan yang tidak kunjung datang. Dalam hal ini, diantaranya adalah hak reparasi sebagaimana yang dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, korban masih menginginkan inisiatif dari pemerintah provinsi untuk membangun sebuah memorialisasi terhadap kasus Tanjung Priuk 1984 sebagai suatu simbol pengingat publik bahwa kekerasan dan represivitas oleh perangkat negara kepada masyarakat sipil harus dihentikan.